Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur dalam skenario film. Yang pertama itu ada format penulisan. Format skenario film itu berbeda dengan tulisan lainnya karena berkaitan dengan fungsi dari skenario sendiri. Skenario sebagaimana diketahui merupakan sebuah karya tulis teknis yang digunakan sebagai acuan dalam produksi sebuah film. Artinya dalam penulisan skenario ini ada aturan tersendiri yang tentu saja berkaitan dengan perfilman. Format penulisan skenario atau penyusunan skenario bisa berbeda-beda tergantung gaya dan selera penulis skenario. Meski dari isi tidak banyak berbeda, format penulisan skenario sebagai berikut. Yang pertama itu ada margin, yang kedua ada huruf, yang ketiga halaman, yang keempat ada spasi, terus selanjutnya ada juga logika bahasa. Logika ini merupakan salah satu teknik untuk meneliti suatu penalaran gitu ya. Penalaran itu merupakan suatu bentuk pemikiran atau suatu proses berpikir dengan menghubung-hubungkan data atau fakta sampai pada suatu kesimpulan. Bentuk pemikiran yang dituangkan dengan bahasa tertentu. Selanjutnya itu ada rasionalisasi data. Menurut KBBI itu pikiran dan pertimbangan yang logis. Menurut pikiran yang sehat cocok dengan akal. Pemikiran rasional ini adalah cara berpikir menggunakan penalaran berdasarkan data yang tersedia untuk mencari kebenaran faktual. Selanjutnya ini ada wawancara. Menurut Chaplin yang telah membuat beberapa buku tentang psikologi, wawancara atau interview ini didefinisikan sebagai suatu percakapan tatap muka dengan tujuan memperoleh informasi faktual, menaksir atau menilai kepribadian seseorang, atau digunakan untuk maksud atau tujuan tertentu. Dapat dikatakan juga bahwa dalam suatu aktivitas wawancara ini mengandung suatu tujuan tertentu yang akan dicapai. Selanjutnya itu ada studi pustaka. Studi pustaka ini segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis, dan disertasi, peraturan-peraturan ketepatan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. Selanjutnya ada data visual dan film. Yang pertama itu ada definisi visualisasi data dalam film, yang kedua ada manfaat visualisasi data dalam film, terus ada teknik dan konsep visualisasi data dalam film juga ada, terus ada langkah-langkah dalam proses visualisasi data dalam film. Selanjutnya ada tantangan dalam visualisasi data dalam film. Jadi dalam penulisan skenario film ini, format yang tepat sangat penting untuk menjaga konsistensi dan memudahkan produksi. Format tersebut mencakup margin, jenis huruf, jumlah halaman, dan pengaturan spasi. Selain itu, elemen-elemen seperti judul, scans, transisi, dialog, dan beat memiliki peran khusus dalam membentuk narasi film. Logika bahasa adalah aspek penting dalam berkomunikasi dan dalam pengembangan penalaran. Logika bahasa membantu dalam menyampaikan pemikiran secara efektif dan benar. Rasionalisasi data ini adalah proses pengorganisasian dalam penyajian data secara logis dalam film dokumenter untuk memahamkan pesan yang ingin disampaikan dan membangun kepercayaan pemirsa terhadap informasi yang disajikan. Terus wawancara ini adalah teknik untuk mendapatkan informasi faktual dari sumber yang relevan. Dalam konteks film ini, wawancara dapat digunakan untuk menghimpun testimonial atau informasi yang mendukung narasi. Terus ada studi pustaka, ini adalah usaha yang mengumpulkan informasi terkait topik atau masalah yang diteliti dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, laporan penelitian, terus ada sumber-sumber lainnya. Dalam film dokumenter ini, studi pustaka membantu membangun dasar pengetahuan tentang topik yang akan diangkat dalam film. Lalu ada data visual dalam film ini, teknik visualisasi data yang digunakan untuk menggambarkan informasi atau data dalam film. Hal ini dapat memperkaya pengalaman penonton dan membantu mereka memahami informasi yang lebih baik.
Penting untuk memahami konsep-konsep ini dalam pembuatan film agar dapat menghasilkan karya yang efektif dan informatif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.